Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man nahaja bimanhajihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahma. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah kita selesaikan di pembahasan pasal sebelumnya tentang puncak kemuliaan seorang hamba adalah ketika dia totalitas dalam mengabdi kepada Allah, maka kemuliaan bagi kita adalah ketika kita bisa mengabdi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata abdun, hamba, yang digandengkan dengan nama Allah jadi Abdullah, itu sebuah gelar kemuliaan untuk kita semuanya. Ibadur Rahman, hamba Ar-Rahman, ibadullah, hamba Allah, itu sebuah gelar kemuliaan untuk kita. Sehingga bahkan semakin merendah kita dalam beribadah, semakin tinggi derajatnya. Coba kita lihat gerakan sholat yang paling inti apa coba? Sujud. Itu sebuah gerakan terendah nih, Pak. Posisi yang paling merendah, itulah puncaknya ibadah di situ. Terus puncaknya haji di mana? Wukuf di Arafah. Lagi merendah-merendahnya orang, pakai pakaian yang lusuh satu helai, ya nggak berjahit. Di situ mereka mohon pada ampunan, muhasabah diri. Semakin merendah semakin bagus. Maka kebalikannya, seorang hamba yang semakin meninggi di depan Allah, dia semakin akan hina. Iblis sombong, merasa hebat, jatuh dia. Sehingga kaedahnya, kalau ingin dimuliakan, rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Ingin hina, silakan unggulkan diri kita. Tinggikan diri kita. Pasti jatuh. Ya, orang yang tawadhu akan diangkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seorang tawadhu, rendah hati karena Allah, kecuali Allah akan angkat derajatnya tinggi-tinggi. Jadi ternyata kaedahnya dibalik saja. Kalau ingin tinggi, rendahkan. Kalau ingin rendah, tinggikan. Itu kaedah begitu di agama kita. Ya. Nah kemudian di bab pasal setelahnya tentang maratibil ubudiyati wahiyya khamsa asyrata martabatan ibadatul qalbiyah. Maratibil ibadah, tingkatan-tingkatan ubudiyah itu khamsa asyrata, ada 15 urutan, ada 15 tingkatan ubudiyah. Pasal pertama tentang ibadah hati. Jadi ada ibadah hati, ibadah fisik sebagainya. Nanti kita bahas. Pertama, tingkatan pertama adalah ibadah hati. Warohal ubudiyati taduru ala khamsa asyrata qaidatan. Man kamalaha kamalat maratibul ubudiyah. Ibadah itu ada 5 tingkatan, 15 tingkatan. Yang mana kalau siapa yang punya 15-nya semuanya lengkap,
maka dia adalah orang yang sempurna dalam ubudiyah. Wa bayanuha anal ibadata munqasimatun al qalbi, yang sudah kita bahas dulu. Ibadah itu kan dibagi-bagi, ada ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Wa ala kulli minha ubudiyatun takhussuhu, yang setiap satu ini punya ibadah masing-masing. Ada ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Nah, setiap satu ini itu punya 5. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, mubah. 5. Hati ada wajibnya. Apa kewajiban hati? Apa yang disunnahkan oleh Allah untuk hati, apa yang diharamkan, apa yang dimakruhkan, apa yang dibolehkan. Semua begitu. Hati, lisan, dan anggota badan. Nah, malam ini coba kita membahas yang hati dulu. Jadi hati, ibadah hati ada 5 tadi. Fawajibul qalbi minha, dan diantara kewajiban hati diantaranya adalah muttafaqun ala wujubihi wa mukhtalafun fihi. Kewajiban hati adalah mengikuti, menyesuaikan apa yang diwajibkan dan menjauhi apa yang dilarang. Fal muttafaqu ala wujubihi kal ikhlas. Apa yang termasuk kewajiban bagi hati? Kewajiban hati kita satu adalah ikhlas. Untuk ikhlas masih ingat nggak nih? Sudah kita bahas menggunakan kitab Tanbihul Ghafilin bab 1 tentang ikhlas. Masih ingat atau sudah lupa? Coba, apa itu ikhlas, Pak? Ya sudah, kalau lupa nggak apa-apa lah ya. Tak kasih aja kata kunci yang paling gampang. Ikhlas itu porah. Apa? Porah. Itu saya kutip dari kitab Tazkiyatun Nafas. Cuman nggak ada kata porahnya di kitab itu, nggak ada. Cuman itu bahasa saya, Pak. Di kitab itu terangkan, ikhlas itu adalah musawah bainal madhi wa dhammi. Ikhlas itu orang yang bisa bersikap sama ketika dipuji atau dicaci. Dipuji porah, dicaci porah, sama aja. Tidak semakin rasa hebat ketika dipuji dan tidak akan mundur dengan dicaci. Jadi simpelnya apa tuh ikhlas? Porah. Latihan tidak menggubris kata-kata orang. Di dalammu soleh teman karepmu, ngono mah. Didinya yo karepmu, begitu. Jadi ikhlas itu begitu. Fokus kepada Allah saja, tidak menggubris kata-kata manusia. Ini pertama, kita lewati, sudah pernah kita bahas. Ini termasuk kewajiban hati. Pertama, ikhlas. Kedua, wa tawakkuli, tawakal. Apa tawakal itu? Pasrah. Tawakal adalah pasrah. Apakah enggak berupaya? Upaya adalah ibadah. Maka tawakal itu tidak menafikan upaya, takdir upaya. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da' wa Dawa' mengatakan bahwa doa adalah ikhtiar yang paling bagus. Doa. Apa tuh ikhtiar sih, Pak? Kan upaya. Berupaya. Doa itu upaya enggak? Upaya juga. Bahkan doa adalah puncaknya sebuah upaya. Karena langsung kepada Sang Penguasa, mohon kepada Allah. Ya, upaya kan begitu. Ya. Itu upaya tawakal. Nah, tawakal ini adalah amalan hati, bukan amalan badan. Ini yang harus dipahami. Ada orang nggak mau kerja, dia tawakal nggak? Enggak, blok. Tawakal itu amalan hati. Hatinya yang nyandar kepada Allah. Fisiknya yuk kerja. Itu sebagai bentuk ibadah, begitu. Maka bagi dia sudah nyangkul berhari-hari,
wayahe panen gagal panen porah. Laki-laki porah. Kenapa porah? Wis takdiri. Yang penting saya udah upaya. Rezeki tangan Allah. Tawakal tuh begitu. Fa idza azamta fatawakal 'ala Allah. Sudah bertekad, sudah berupaya, hasil terserah Allah. Jadi kita nggak pernah menyalahkan takdir kalau pakai tawakal gitu. Sudah upaya sekuat tenaga, ilmu sebagus mungkin digunakan. Lihat gagal juga ya sudah. Allah menghendaki begitu. Nah kita seringkali Allah sengaja menggagalkan upaya kita itu agar kita sadar bahwa rezeki kita tidak bisa disandarkan pada upaya kita. Allah buktikan ketika Ibunda Hajar mencari air lari kecil sa'i Safa Marwah 7 kali itu sebagai upaya, sebagai ikhtiar mencari air. Ketemu nggak air di situ? Tidak, sia-sia nampak upayanya. Tapi ternyata air ada di kaki Nabi Ismail dekat Ka'bah. Berarti kan sia-sia aja upayanya. Tadi kan di dekat Ka'bah beliau pergi ke Safa Marwah. Ketemu air di mana? Dekat Ka'bah juga. Pernah begitu jenengan, Pak? Yang petani pernah gagal panen? Nggak ada petani ya? Nggak ada petani sini? Ada. Pernah gagal panen nggak, Pak? Sudah, pernah, sering. Tapi masih makan nggak jenengan? Masih. Anak masih sekolah? Masih. Jajan juga masih jajannya? Masih. Nyatanya ada jalan yang lain. Yang dagang pernah nggak bangkrut tuh? Gagal, nggak laku? Pernah. Bisa makan masih? Masih. Jadi Allah pengen ngajari kita bahwa rezekimu bukan ada pada kerjaanmu. Kerjaan itu hal yang lain. Itu adalah ibadah kita semuanya. Sedangkan rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka badan kita bekerja sebagai bentuk ibadah, sedangkan hati kita bersandar kepada Allah. Nah, setiap kegagalan yang kemudian hati kita nerima ini kehendak Allah, terus terserah Allah, itulah namanya tawakal, itulah yang disebut dengan ibadah hati, kewajiban hati. Hati kita nerima, tawakal, nyerah. Setelah itu sholat, baca Fatihah, baca surat Qul huwallahu ahad Allahus, katakanlah Allah yang esa, Allah tempat kita bersandar, bergantung. Inilah yang membuat akal kita sehat. Inilah yang membuat kita kaum muslimin itu jadi normal otaknya, Pak, enggak edan. Karena ketika kita sudah menyandarkan hidup kita dengan diri kita, edan kasih. Betul, Pak. Ketika kita menyandarkan nasib kita kepada diri sendiri, cepat, Pak, enggak akan kuat kita. Segala macam banyak kemungkinan yang enggak mungkin, kok enggak mungkin, segala macam ketidakjelasan masa depan kita besok, ya, segala macam hal yang serba tidak jelas yang akan kita hadapi di tahun-tahun ke depan. Itu cuma satu yang kita harus yakini, Allah masih ada, Allah masih kaya, Allah masih penguasa dan selamanya berkuasa. Itulah yang membuat kita itu kuat, Pak. Kebijakan-kebijakan negara terkadang yang membuat kita pusing sendiri, ya begitu ya, ya wislah karepe lah. Tapi kita ingat Allah itu masih kuasa. Jadi adem aja hati kita, ya. Tawakal, upaya-upaya, ngomong-ngomong, tapi hati kita tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kedua, kewajiban hati kita apa? Bertawakal. Yang ketiga, wal mahabbati, dan mahabbah. Apa tuh mahabbah? Cinta. Itu kewajiban hati kita. Kita wajib mencintai Allah. Kenapa mencintai Allah? Itu masuk akal kalau logika saja. Bapak Ibu pernah nggak mencintai seseorang? Pernah. Kenapa cinta sama orang itu? Pasti ada kelebihan yang kita harapkan.
Laki-laki mencintai perempuan, kata Nabi apa? Tungkihul mar'ata li arba'in. Laki-laki menikahi perempuan karena 4 hal biasanya. Pertama, li jamaliha, cantiknya, betul? Oh, semangat ya, cantik Pak. Yang kedua, li nasabiha, nasabnya, betul? Anak siapa? Yang ketiga, li maliha, karena hartanya, betul? Sugih, gitu ya. Yang keempat, li diniha, solehah, betul? 4 ini berarti kelebihan semua, normal. Jadi kalau kita mencintai berarti kita melihat kelebihan, sesuatu yang kita harapkan gitu loh Pak. Jadi cinta itu ada apanya, bukan apa adanya. Paham maksud saya? Cinta itu apa? Ada apanya, bukan apa adanya. Tidak mungkin mencintai apa adanya, itu nggak mungkin Pak. Mesti ada apanya. Aneh kalau mencintai kok apa adanya, itu nggak mungkin. Karena cinta itu melihat kelebihan sebenarnya. Kenapa kok saya cinta sama dia? Cantik kelebihan. Kenapa kok cinta sama dia? Orang perhatian kok, perhatian kan kelebihan juga. Semua kelebihan. Kalau cinta itu melihat kelebihan, sekarang siapa di alam ini yang paling banyak kelebihannya? Allah. Kaya, iya. Penguasa, iya. Penyayang, iya. Dermawan, iya. Ayo, apa yang kita butuhkan dari manusia kalau begitu? Jadi hanya Allah lah yang paling berhak dicintai. Kenapa? Karena dialah pemilik segala-galanya. Cinta itu tadi pernah saya sampaikan di bab dulu, berapa banyak dosa kita yang Allah telah hapuskan tanpa sepengetahuan kita. Ingat kan pernah saya sampaikan dalam surat Asy-Syura itu, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kasir, gitu kan. Setiap musibah yang menimpamu akibat tingkah lakumu sendiri, namun Allah telah hapus yang banyak. Itu bentuk Allah sayang Pak. Salah kita 10 yang diganjar cuma 3 paling Pak, yang 7 diampuni. Kan begitu, itu kasih sayang Allah SWT. Ini kalau Allah itu hanya adil, Allah nggak penyayang gitu Pak, sudah buta kita. Berapa kita melihat barang haram? Berapa kali? Nggak kehitung. Udah rabun Mbak, sudah Pak, katarak. Berapa kali kita makan barang haram? Nggak ketahuan. Gigi kita habis sudah itu harusnya. Berapa kali kita ngomong nggak baik, nyakiti orang, fitnah, ghibah, nggak kehitung, sariawan harusnya. Tapi itulah Allah hapus dosa kita yang cukup banyak itu tanpa kita minta, bahkan itu apalagi kalau diminta. Kita dosanya banyak, berarti kalau ampunan yang butuh siapa? Ampunan yang butuh kita. Tapi kenapa Allah yang nunggu? Di sepertiga malam, setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Nah, begitu kata Rasul, fisama'i dunia. Allah rela turun ke langit dunia untuk menunggu kita. Man istaghfarali ghafartulah. Kata Allah, siapa yang malam ini mau minta ampun, kok ampuni. Man sa'alani a'taitu, siapa yang mau minta, ku kasih malam ini. Yang butuh itu kita, tapi Allah yang datangin, yang nunggu itu Allah. Ditunggu-tunggulah kita oleh Allah. Allah nunggu malam sepertiga malam untuk kita bangun, kita minta ampun, kita minta tolong. Bangun nggak? Bangun, tapi sendur. Akhirnya kembali ke tempat tidur malah lebih hangat Pak. Apalagi bangun tidur duer petir, wah tambah itu Pak, ya tambah berukut nih kok. Allah kecewa nggak sih?
tua sih tak enteni sepertiga malam tangi malah sentur tok ya Allah. Apakah Allah marah? Tidak, Allah enggak marah. Apa kata Allah? In atani naharan kopil tuh. Oh, mungkin ngantuk, enggak apa-apa lah, capek dia. Mungkin besok siang dia mau minta ampun. Duha dia sholat, habis duha doa. Apa doa sholat duha? Doa setelah sholat duha. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Minta ampun kan? Taubat, ya Allah ampunilah aku, terimalah taubatku ya Allah. Ditunggu tuh sholat duha, blas nggak datang juga, sibuk dalam mancingnya saja. Gitu. Allah marahkah? Tidak. Ditunggu mungkin nanti malam kali. Terus begitu. Sampai kapan menunggu kita? Man lam yuwargir, sampai napas di tenggorokan. Maka Allah dalam penantian terus. Segitu baiknya Allah. Kita jahat, ditunggu taubatnya. Kita jahat, dikasih rezeki yang cukup. Kok enggak dicintai? Itu kebangetan. Itu mahabbah cinta. Lah cinta itu akan muncul dari syukur awalnya. Syukur dulu baru cinta. Dari syukur muncullah cinta. Ya, makanya syukur dan takwa lebih tinggi syukur. Apa kata Allah? Fattaqullaha la'alakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah agar engkau bersyukur. Sehingga takwa itu hanya jalan menuju syukur. Maka kalau ada orang kok bisa syukur, maka dia telah menempati tempat yang sangat tinggi, karena itulah jalan menuju cinta sebenarnya. Kita puasa Ramadan insya Allah nanti nih, seminggu lagi ya, kurang lebih ya, lebih kurang seminggu lagi. Kira-kira nyampe nggak nih? Umur kita nyampe nggak ya? Semoga nyampe. Para ulama, para sahabat itu tidak pernah minta panjang umur, karena mereka tahu umur telah ditentukan oleh Allah. Tapi kalau masalah Ramadan agak minta itu mereka. Kalau Ramadan loh ya, bahkan riwayatnya itu mereka itu kalau habis Idul Fitri 6 bulan setelahnya itu doanya Allahumma gimana? Yang takobal itu loh, takobal Allah minna wa minkum, Allahumma salimni. Oh, itu ya, itu yang 6 bulan setelahnya. Ini 6 bulan sebelumnya. 6 bulan setelah Idul Fitri dulu. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana, begitu. 6 bulan setelah Ramadan itu, ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah qiyamul lail kami. Lah 6 bulan setelahnya, Allahumma salimna ila Ramadan. Allahumma salimna. Kok saya lupa Pak? Lupa, saya apal pernah ya Pak? Apal? Wasalimna Ramadan watasallamni mutaqabbala, gitu ya. Ini kalau saya, aku salimni, kalau kita salimna gitu. Allahumma salimni ila Ramadan wasalim li Ramadan watasalam minni mutaqabbala, begitu. Jadi ya Allah, berikan aku keselamatan sampai ketemu Ramadan ya Allah. Jadi para sahabat itu untuk umur nggak minta panjang umur, tapi untuk Ramadan minta, ya Allah, misalnya gini, ya Allah, kalau memang umur saya jatahnya Sya'ban meninggal, tundalah ya Allah, tolong tunda sampai Ramadan. Bar Ramadan ya monggo lah, kenapa? Nggih. Anda kan sudah bersikit dosa ngono. Ini Ramadan. Nah, apa tujuan Ramadan, puasa Ramadan teman? Kita pengen apa? La'allakum tatakun, kan? Kita puasa Ramadan dengan tujuan bertakwa. Ternyata takwa itu baru sebuah jalan menuju syukur tadi. Makanya kalau kita ingin tahu apakah kita bertakwa, lihat apakah kita gampang bersyukur. Kalau kita masih susah bersyukur, belum bertakwa itu. Gampang bersyukur, nggak banyak mengeluh.
banyak hamdalahnya. Segala macam kehidupan, pahitnya kehidupan, coba banyak syukurnya. Jadi syukur itu melihat kelebihan. Karena kita yakin semua takdir yang kita hadapi itu kalau kita cek itu sebenarnya sih berat, tapi ada yang lebih berat. Saya yakin yang di sini itu enggak orang yang paling susah di Banyu Putih lah. Ya, makanya sering kemana-mana, sering jalan-jalan Pak, sering lihat orang lain yang susah itu banyak sekali. Yang punya rumah sempit, ada yang lebih sempit lagi. Ada yang rumahnya yang bahkan belum punya rumah juga banyak. Ya, jadi macam-macam. Maka syukur, dari syukur muncul mahabbah, syukur muncul cinta. Wal bir, wal inabah, wal khauf. Inabah apa arti inabah? Inabah itu dengan taubat berbeda. Kalau taubat itu secara fisik biasanya, maksiat terus enggak maksiat itu taubat. Inabah itu cenderung kepada hati, lalai menuju ingat. Kenapa? Eling itu inabah. Lalai menuju menjadi ingat, inabah. Khauf, takut. Di sini dengan kira-kira takut nggak masuk neraka? Ada rasa khawatir nggak? Nek mati manusia beriman yang mati, tapi resiko bar mati ki lho, aman porak jalan kan? Misal Pak, misal ada informasi valid A1 bahwa jenengan itu dipastikan surga, mati siap nggak Pak? Sekarang juga siap ya saya Pak, monggo ya, penting surga nama. Masalah kita nggak jelas nasibnya Pak. Itu loh. Khawatir nih gimana, aku priye, iki priye. Lah rasa takut itulah kebaikan bagi jenengan, bagi kita semuanya. Informasi bagus. Ya ini ya, ini ada kabar baik dari Allah. Dalam surah At-Tur disebutkan bahwa orang-orang ketika masuk surga mengatakan, Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami segala kegelisahan, kesedihan. Artinya apa? Artinya sifat orang penghuni surga adalah orang yang di dunianya itu khawatir masuk neraka. Paham? Kalau kita sekarang di dunia khawatir masuk neraka, berbahagialah, karena insya Allah kita masuk surga. Tapi kalau kita termasuk orang yang kepedean, nyongkan wong soleh, jamaah ora pedot, tahajud yo full, poso Daud lancar, maca Quran one day one juz, yo swarga. Nah, itu bahaya malah niku Pak. Itu malah bahaya itu. Ya. Karena sifat Nabi Muhammad pun khawatir, Jibril aja khawatir, Umar pun khawatir. Kan begitu kisahnya. Kata Umar bin Khattab, lau nada munadin minas sama. Seandainya ada suara dari langit mengatakan, ayyuhanas wahai manusia, kullukum dakhiluna jannata illa wahidun. Wahai manusia, kalian semua masuk surga, semuanya, kecuali satu orang yang masuk neraka. Kata Umar, jangan-jangan itu aku. Umar nih lho Pak, Umar bin Khattab yang Nabi sebut bahwa kalau ada setan lewati sebuah jalan, ketemu Umar, melipir. Itu Umar aja begitu khawatir masuk neraka. Lah kita yang ketemu setan aja senang, malah senang setannya Pak. Ketemu konco iki. Besti kan. Lah kok malah alah santai kan beda jauh ya. Ini jadi para sahabat itu semakin dijamin surga, semakin takut mereka. Umar masuk nggak surga? Pasti ya 10 orang itu, 10 sahabat jamin surga. Sebutkan 1. Abu Bakar, 2. Umar, 3.
Usman 4, Ali 5, nganu kan mulai kan 4 toh panjang apa nih Pak? 5, Tolhah bin Ubaidillah. 6, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. 7, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Zubair bin Awam, atau lagi Abdullah bin Auf. Jamin surga semua itu orang Pak. Tapi 5-5-nya itu takut neraka. Abdurrahman bin Auf itu yang kaya raya, yang sedekahnya gak karuan lah pokoknya Pak. Beliau pernah sedekah langsung 700 ekor unta 700 Pak, sedekah semuanya. Itu saja ketika mendekati ajal nangis Pak. Apa nangis? Rasulullah meninggal dalam keadaan miskin. Mus'ab bin Umair meninggal keadaan miskin, surga baginya. Bilal pun miskin, surga baginya. Sedang saya malah kaya seperti ini, jangan-jangan saya neraka. Begitu Pak. Abdurrahman bin Auf takut neraka betul. Tapi padahal dijamin surga. Nah begitu, maka ada khauf di hati kita, rasa takut ini ditumbuhkan. Tapi jangan takut terus menerus, putus asa. Ada rojak harap seimbang. Takut itu untuk ngerem, rojak ngegas Pak. Kan begitu kendaraan, rem dan gas. Rem terus nggak jalan, gas terus belandrang. Maka ada rem, ada gas. Apa rojak itu? Rojak itu harapan. Kalau tadi sudah saya buat takut jenengan kan, umur wedi kok, kan takut rasanya neraka begitu. Imam Hasan Al-Basri itu pernah berjalan di sebuah jalan, melihat para santrinya lagi ketawa-ketawa di situ, guyon begitu. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Wahai para santriku, kalian tahu tidak? Ada ayat tentang bahwa kita itu akan melewati neraka. Ada Imam. Ingat ayatnya apa? Maryam. Surah Maryam. Wa minkum illa wariduha, dan tidaklah salah seorang di antara kamu pun, atau artinya semua orang, illa wariduha, pasti melewati neraka. Itu karena hatmam maqdiyah, itu sebuah ketetapan dari Allah. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jisya. Kemudian bagi yang takwa kami selamatkan, yang zalim kami biarkan di situ. Berarti setiap kita pasti melewati neraka. Kata Imam Hasan Basri, kalau ada ayat tentang bahwa setiap kita akan melewati neraka, ada enggak ayat yang memastikan kita akan selamat dari neraka? Paham? Ada ayat yang memastikan bahwa kita melewati neraka. Tapi ada enggak ayat yang memastikan kita akan selamat dari neraka? Tidak ada, wahai Imam. Kenapa masih ketawa-ketawa begitu? Begitu Pak, dimarahi sama kiainya. Ini muncul takut kan ya? Muncul khawatir maknya. Tapi setelah takut muncul rojak harap. Apa harap? Gini harapnya Pak. Satu ayat Pak. Satu ayat. Syakirun alim. Satu ayat yang membuat saya itu optimis, optimis. Ada rasa harapnya muncul, Pak. Enggak cuma takut. Yang buat saya harapnya tinggi itu Al-Baqarah 158. Al-Baqarah 158. Di ujung ayat ada kalimat wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ya, siapa yang dengan senang hati berbuat baik, maka Allah Maha berterima kasih dan Maha mengetahui. Artinya begini, Mak. Saya sadar ibadah saya sedikit, kurang banyak, kurang baik, kurang benar. Tapi saya senang, saya optimis karena Allah Maha berterima kasih, Pak. Artinya saya bayangin besok di Yaumil Mahsyar ketika sodorkan buku-buku amal baik saya, itu banyak nggak bener, sholatnya nggak khusuk, cok masbuk juga, kan ya. Ditulis semua nggak bener, puasa jeung ngapusi barang kan kayak macam-macam, Pak. Tapi satu, Allah bilang wis ora apa-apa,
matur suwun, makasih wis ibadah. Wis alhamdulillah kok senang saya Pak niku Pak. Syakirun alim, Allah Maha berterima kasih kok. Itu yang saya punya harapan di situ itu. Ya, ada harapan. Itu untuk ibadah saya. Untuk dosa saya gimana? Untuk dosa yang membuat saya optimis adalah innallaha ghafurun halim. Allah Maha Pengampun dan Maha Halim. Tahu Halim? Halim itu suka nunda siksaan, itu Halim. Dalam diartikan sebagai apa Halim itu? Apa Halim bahasa kitanya tuh? Penyantun. Maha Penyantun itu artinya dalam tafsirnya Halim itu Allah suka menunda hukuman artinya Pak. Maha Pengampun, Maha Penunda hukuman artinya ini harusnya kan kita salah langsung dihukum, ditunda besok aja lah biar ada waktu untuk tobat begitu. Allah Maha lemah lembut, Maha Penyayang, sehingga ada optimis Allah ampuni. Apalagi ketika Lailatul Qadar. Doanya gimana Pak Lailatul Qadar itu? Doa Lailatul Qadar. Enggak hafal? Yang Rasul ngajari Aisyah gitu. Ya Rasulullah, kata Ibunda Aisyah, doanya apa kalau saya menemui Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai pemaafan dan maka maafkanlah aku ya Allah. Maha Pengampun. Apalagi ketika kita mendengar hadis tentang Allah, begitu senang ketika melihat orang bertaubat Pak. Masih ingat ya? Allah itu lebih bahagia dibanding orang yang kehilangan perbekalannya di sebuah perjalanan Pak. Kata Nabi, contoh ada orang yang naik unta, itu di bawah, di belakang ada perbekalan semua, makanannya, uangnya, pakaiannya, semua situ. Di tengah padang pasir ada pohon yang rindang, dia istirahat di bawah pohon itu. Ketika istirahat, tidur, bangun-bangun, untanya hilang. Dan semua perbekalannya hilang. Gimana saya? Padahal masih jauh perjalanan, masih padang pasir yang begitu jauh, luas, nggak ada orang, nggak ada kampung di situ. Dia nyari ke sana kemari nggak ketemu, saking capeknya dia balik ke pohon itu tidur. Pas bangun untanya telah di sampingnya, Mak. Gimana rasanya? Seneng nggak? Saking senangnya kata Nabi, orang ini mengatakan, ya Rabbi anta abdi wa ana rabbuka. Wahai Rabbu, engkau adalah hambamu, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Kuwale, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Saking seneng balik-balik ngomong Mbak. Itu istilah saking senengnya. Lah senengnya orang ini itu kalah dengan senengnya Allah ketika melihat ada hambanya bertaubat. Nah, itu senang sekali Allah, itu luar biasa. Maka yuhibbut tawwabin, Allah mencintai orang yang taubat. Allah mencintai orang yang bertaubat. Tahu cinta itu. Cinta sama sayang beda loh ya. Cinta sama sayang beda. Kalau cinta itu melihat kelebihan. Kalau sayang melihat kekurangan untuk ditutupi. Sayang sama orang berarti melas. Kalau cinta itu berarti ada kelebihan tadi, Pak. Sampai-sampainya Allah mencintai orang yang bertaubat. Berarti apa maksudnya? Orang yang taubat ada kelebihan tertentu yang Allah sampai cintai. Makanya ada sebuah hadis riwayat Muslim itu, Allah berfirman, adnaba abdi, hambaku telah berbuat dosa. Wa huwa ya'lamu anna lahu rabban yaghfiru dzunub, dan dia tahu punya Tuhan yang Maha Pengampun. Dan dia minta ampun, ku ampuni. Besok dosa lagi, minta ampun lagi, ku ampuni. Kata Imam An-Nawawi dalam syarah hadisnya, walaupun manusia salah satu sekali pun Allah ampuni selagi mau minta ampun. Perbanyaklah istighfar, terus istighfar, minta ampun. Itu harap. Jadi ada takut, ada harap. Lah para ulama memperjelas kapan kita harus harap, kapan harus takut, kapan ngegas, kapan ngerem. Kapan ngegasnya?
Ngegasnya ketika kita dalam kondisi down, sakit, bangkrut, banyak dosa, itu gas tuh, biar naik. Ya, lagi naik itu ngegas. Kan lagi jatuh, lagi di bawah nih, harus ngegas, biar naik. Karena kalau kondisi begini, dikuatkan takutnya, terus asa Pak jenengan Pak. Lagi sakit, ditengok temen, dijenguk, ngomong, sampean ke loro karena kakek dosa bro, dosa mau akeh por lah, ora mungkin tinggi ngapura neraka kowe lah, itu nggak boleh. Nah, mati mana yang ngori salah mana Pak ya. Itu berarti kan tambah down, remnya tambah seret itu. Jadi kalau kondisi down, semangati bismillahirrahmanirrahim, Allah maha pengampun penyayang, Allah memberi kesehatan, kasih harapan tuh biar naik. Teman lagi down, banyak maksiat, dia lagi murung Pak, banyak dosa, semangati Allah maha pengampun, itu harap naik. Tapi ketika sehat walafiat, duitnya banyak, utangnya wis lunas, ya lagi bos seneng-senengnya urip lah pokoknya itu. Nah, remnya yang kuat. Kenapa? Dia lagi turun tuh, lagi di atas mau turun, bahaya. Karena kalau di atas digas, jangan digas. Coba jangan ketika hidup nyaman, duitnya akeh, nggak begitu Pak, uang banyak, istri banyak, banyak banyak, wes pokoknya semua serba banyak Pak. Hidup sehat pula, enak. Kira-kira ingat masjid gak? Jadi sudah orang nyaman tuh udah pasti nggak baik, nggak pasti ya, banyak kan nggak baik. Ditambah ngegas pula Pak, oh bahaya betul itu, belandrang gitu. Makanya kalau lagi hidup nyaman begini, hidup lagi nyaman, ngajinya takut neraka itu loh, pas gitu. Lagi jatuh ngaji surga begitu loh, sehingga seimbang di situ. Jadi ingat, khauf itu ketika kita down, khauf itu ketika kita senang, roja harap ketika kita lagi jatuh begitu. Wa tasdiqul jazim wan niyah fil ibadah. Dan yang namanya tadi hati wajib niat dalam beribadah. Niat ya. Wa hadhil qadar az-zaitu al-ikhlas fa inal ikhlasa huwa ifradul ma'bud an wairihi. Ya. Wa niyatul ibadah laha martabatani. Jadi penting ada niat nih Pak. Termasuk amalan hati adalah niat. Niat sama ikhlas sama atau tidak? Beda. Niat itu cenderung kepada teknis sebuah ibadah. Sedangkan ikhlas adalah masalah hati. Teknisnya, contoh rukun sholat, walaupun niat sebagian mengatakan syarat sah sholat, sebagian mengatakan rukun sholat. Kalau masuk rukun lah yaudah niat takbir begitu. Kalau mengatakan syarat betul takbir yang pertama kali, kalau itu dianggap syarat lah ya. Tapi wajib niat nggak? Ibadah sholat wajib nggak niat? Wajib. Puasa wajib niat nggak? Wajib. Begitu kan, wajib niat. Lah niat tuh gimana? Niat siap mau puasa, niat mau sholat. Kalau ikhlas itu cenderung di hati, masalahnya yaitu untuk Allahnya. Tapi kalau niat itu teknisnya, saya mau sholat duhur 4 rakaat di hati, teknisnya begitu. Saya mau puasa. Lah niat itu ada dua urutan. Satu, tamyizul ibadah anil adah, membedakan ibadah dengan kebiasaan. Bapak Ibu, sholat kita itu karena kebiasaan atau ibadah? Ibadah atau kebiasaan? Adzan, masjid, Ramadan, puasa. Itu niat ibadah atau kebiasaan saja itu?
Lah itu hati-hati, maka penting niat untuk membedakan ini ibadah, ini kebiasaan, Pak. Karena banyak orang kebiasaan saja, podo poso poso, terawih terawih, tapi nggak ada niat di hatimu karena kebiasaan orang sekitarnya kalau butuh begini, poso begini, Pak. Nah ini beda begitu, hati-hati. Maka penting niat mau puasa Ramadan. Nah, masalah lafal kan itu masalah khilafiyah ya. Yang penting sepakat ulama niat dia dalam hati, itu sepakat ulama. Adapun melafalkannya kan sebagian mazhab Syafi'i dan Hanafi mengatakan dianjurkan melafalkan niat begitu. Ya. Nah, kita kan cukupnya kelicen. Lupa kemarin. Kalau madhab Syafi'i niatnya dianjurkan melafalkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau di Muhammadiyah gimana lafal niatnya? Enggak ada lafal, pokoknya nyekelin centong berarti wis niat mau puasa arep sahur ngono, Pak. Kan begitu. Orang mau sholat kan wis buka keran ada wudhu niku wis niat mau sholat, itu bedanya, Pak. Makanya untuk niatnya Muhammadiyah dengan nyekeli sendok begitu, itu wis sah niatnya begitu, Pak, nggak harus lafalkan ya. Jadi niat tujuannya untuk membedakan mana ini ibadah, mana yang adat kebiasaan. Wasaniya yang kedua, tamyizul maratibil ibadati ba'diha an ba'din, dan tamyiz yaitu membedakan tingkatan ibadah satu dengan yang lain. Maksudnya apa? Membedakan ini sunnah, ini wajib, dibedakan gitu. Biar jelas ini levelnya beda. Jadi ini contoh gini, dalam puasa sunnah niat dengan puasa wajib sama enggak? Beda. Apa bedanya? Kalau puasa wajib itu harus niat dari awal. 3 madhab Hanafi, Hanafi, Syafi'i, Hambali mengatakan bahwa niat puasa harus dari malam, tiap malam nih. Besok mau puasa kan begitu. Makanya kan teksnya kan shauma ghadin kan, puasa besok. Itu lafalnya begitu. Madzhab Maliki bilang boleh dirapel niatnya puasa Ramadan 30 hari begitu, Ustaz. Boleh. Tapi ada lafal jelas, ada niat yang jelas. Itu kalau puasa Ramadan harus dari malam atau di awal Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah nggak harus niat, Pak. Rasulullah itu kan pagi-pagi pernah hadisnya ketemu Ibunda Aisyah nanya, ada sarapan nggak pagi ini? Nggak ada ya Rasul. Apa kata Nabi? Ya sudah, idan ini shaimun, aku tak puasa aja. Itu Rasulullah begitu. Kalau nggak ada sarapan, puasa. Kalau jangan kemana dengan Pak? Tanya istri. Yang ano sarapan Pak? Nono Pak, ayo marung. Bakso jenengan masih pakai. Cintingan, nono masih Pak. Rasul enggak, nah Rasul puasa nggak ada sarapan. Itu bedanya begitu. Artinya kalau niat sunnah itu nggak harus dari awal. Nah ini pentingnya niat untuk membedakan marotibil ibadah. Tingkatan ibadah ini yang ibadah wajib, ini yang sunnah beda caranya. Itu perbedaan niat ya. Wal aksamu salah satu wajibat kadzalika sidqu wal farqu bainahuma, seterusnya. Ini ibadah hati, tentang cinta, tawakal, mengharap, takut kepada Allah ya, dan lain sebagainya. Ini tentang ibadah hati. Nah, nanti insyaallah kita sambung pertemuan lain lah. Ini pertemuan terakhir ya. Nah, pertemuan terakhir. Sampai jumpa lagi entah kapan berbutuh ya. Enggak butuh. Betul kan terakhir ini ya? Kan pekan depan sudah tarawih kan? Ini apa malam? Oh, malam Selasa. Berarti besok ngaji nggak nih? Masih ngaji? Semangat kali wong ngaji. Gas.
Kacang hijau. Aduh. Ya. Iya, sudah. Tak kira rusak lah nih Pak. Rasanya nyembelih kambing ini ya. Sudah. Alhamdulillah. Yang nanti kita berarti pertemuan sekali lagi insya Allah nanti lanjutkan di ibadah yang kedua, ibadah arisan ya. Sekian kajian malam ini, semoga bermanfaat. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.